Shalom, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam setiap pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus, dia selalu memberitakan tentang Kristus. Baik dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, atau dalam setiap situasi. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, situasinya pada saat itu, Paulus sedang dipenjara. Dia dipenjara di sebuah kota, yaitu di bawah kepemimpinan Romawi. Ada mengatakan di Korintus, ada mengatakan dia dipenjara di Roma. Tapi yang pasti dalam keadaan terpenjara, Paulus masih tetap memberikan sebuah nasihat kepada jemaat Kolose, supaya mereka hanya berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Supaya mereka hanya percaya kepada Tuhan. Dan supaya mereka jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus? Dia mengatakan bahwa dia bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, dalam ayat yang ke-24.
Ini hal menarik Bapak Ibu. Dia dikatakan, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Tidak logis. Bagaimana seorang Paulus dia mampu bersuka cita di dalam penderitaan? Kalau dia hidup mengandalkan kepribadiannya, tentu tidak bisa. Tapi dia mampu bersuka cita karena dia hidup di dalam Kristus. Maka situasi apapun yang dialami ketika hidup di dalam Kristus, maka sukacita itu akan senantiasa dirasakan. Sekali lagi kita baca dalam ayat keempat. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus merasakan sukacita dalam penderitaan karena dia tahu bahwa penderitaannya memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk memperkuat jemaat. Penderitaannya untuk menjangkau orang lain, penderitaannya untuk menyelamatkan orang lain, penderitaannya untuk membantu orang lain. Ini hal yang harus kita pahami. Penderitaan dalam menjangkau orang lain hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa kepercayaan kepada Yesus Kristus, penderitaan itu akan menyiksa dan menghancurkan. Tapi ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, maka penderitaan itu menjadikan kita merasakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-25, di sini juga Paulus menjelaskan bahwa dia memiliki tugas untuk meneruskan firman Allah dengan sepenuhnya kepada jemaat Kolose pada saat itu. Dalam ayat 25 dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada aku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi, Paulus menerima tanggung jawab itu. Ketika Kristus disalibkan, ketika Kristus bangkit, ketika Kristus naik ke sorga, maka orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab memberitakan, mewartakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada dunia ini. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Bagi orang yang tidak percaya, pemberitaan ini tidak akan pernah sampai kepada mereka. Tapi bagi kita orang percaya, pemberitaan ini sampai, maka pemberitaan ini juga harus kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga lewat pemberitaan kita, orang lain mengetahui sejarah apa yang dilakukan oleh Yesus, dan tidak hanya sebatas mengetahui, tapi mereka akhirnya percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup, yang bangkit, dan yang naik ke sorga. Maka tugas itu dilakukan oleh Paulus, disampaikan kepada jemaat Kolose. Tugas itu tentu juga sampai kepada kita. Tentu kita akan sampaikan kepada orang-orang sekitar kita sesuai dengan zaman kita pada saat ini. Tugas itu kita terima. Kalaupun firman ini menjadi dasar kita, pemacu kita, bagaimana seorang Paulus, maka kita akan menyadari juga bahwa bagianku, bagian Paulus, bagian orang yang percaya sama, yaitu memberitakan Injil Kristus. Bahwa bagianku juga sama dengan bagian Paulus, yaitu diselamatkan dan ditebus. Maka kalau Paulus merasa terbebani, terpanggil untuk memberitakan Kristus, maka kita juga harus demikian Bapak Ibu. Keterbebanan Paulus, bagian daripada pembuktian imannya,
bahwa dia hidup di dalam Kristus, maka itu juga yang sama kepada kita. Kita harus terbebani memberitakan Injil Kristus itu sendiri. Bahkan dengan tegas, Paulus katakan di dalam kebenaran firman ini, bahwa ada sebuah rahasia dalam ayat ke-28 dikatakan seperti ini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang nyatakan kepada orang-orang yang kudus. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu rahasianya. Kalau selama ini mungkin banyak orang berpikir sederhananya Bapak Ibu, orang berpikir bahwa Kristus yang sudah naik ke surga itu sudah meninggalkan kita. Tapi Paulus atau firman ini mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dan Kristus juga itu dengan tegas dikatakan, kalaupun dia naik ke surga, tapi dia akan mengirim penolong. Penolong itu yaitu Roh Kudus, dan dia merupakan Allah itu sendiri. Penolong itu yang akan bersama dengan kita, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi Kristus itu Bapak Ibu tidak jauh di sana. Kristus itu ada di sekitar kita. Kristus itu ada di dalam kita. Itu yang harus kita pahami. Maka ketika Kristus ada di dalam kita, bagi orang yang ingin melakukan kejahatan, pahamilah bahwa Kristus tahu. Maka kalau kita menyadari, kita mengimani bahwa Kristus itu ada di antara kita, bersama dengan kita, maka kita harus pergunakan hidup kita ini untuk pekerjaan-pekerjaan Kristus, bukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita nikmati lagi dari kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema Tuhan pengharapan kita? Bapak Ibu, sesuai dengan tema ini, kita mau diingatkan, kita yang hidup di dalam zaman sekarang, zaman yang tidak pasti, zaman yang penuh dengan kekerasan, zaman yang penuh dengan kemelut, kita mau diarahkan untuk berpengharapan sepenuhnya kepada Kristus. Pengharapan kita, penolong kita, yang membantu kita, yang menyertai kita adalah Kristus. Maka biarkanlah Kristus itu satu-satunya yang kita harapkan dalam kehidupan. Maka orang yang berharap sepenuhnya atau yang menjadikan Kristus sebagai harapannya, dia akan mengusahakan hidupnya berjalan di dalam ketentuan dan koridor Tuhan. Berarti jangan lagi melakukan dosa. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diarahkan supaya kita memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan sebagai medianya untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang, supaya semakin banyak orang-orang percaya. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang, walaupun mungkin kita tidak akan mendapatkan hadiah apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Kemungkinan kita akan dihujat. Kemungkinan kita akan dibenci. Kemungkinan kita akan disingkirkan. Jadi jangan kita berpikir, kalau aku nanti memberitakan kebenaran, apa yang ku dapat? Kalau selama seperti itu pola pikir kita, maka kita belum hidup dalam Kristus. Tapi lewat firman ini, ketika kita pahami bahwa Kristus beserta dengan kita, ada di antara kita, berarti kita harus memakai diri kita, memberikan diri kita untuk mengabarkan tentang Injil Kristus, tentang keselamatan itu, tentang bahwa Kristus adalah Tuhan bagi orang lain, sehingga orang yang tidak diselamatkan memperoleh keselamatan itu karena pemberitaan yang kita berikan. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada bersama dengan kita. Maka dialah pengharapan kita.
dan kita biarkan diri kita Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan hanya Engkau menjadi pengharapan kami dalam kehidupan kami. Bahwa kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan kami mempersembahkan hidup kami untuk alat kesaksian-Mu, memberitakan keselamatan itu kepada setiap orang. Sehingga orang yang mendengarkan keselamatan pemberitaan kami, mereka juga Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.